Apa itu etisme? Adakah semua yang mengidentifikasikan diri sendiri itu sebagai etis tahu apa maksud etisme? Tema etisme berasal daripada bahasa Yunani ethos yang bermaksud tanpa Tuhan. Ia bukan merujuk kepada orang yang tidak beragama, bahkan mereka yang menafikan kewujudan Tuhan. Hari ini kita akan meneliti topik ini dari sudut pandangan Alkitab dan mempertimbangkan apa yang dikatakan dalam Alkitab mengenai bukti tentang kewujudan Tuhan. Alkitab dalam Mazmur 14 ayat 1 berkata, "Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah." Ayat ini mungkin terdengar kasar. Ia bukan merendahkan seseorang, melainkan mengenai pilihan hidup individu itu. Alkitab mengajarkan bahwa etisme bukan sekadar soal tidak percaya, bahkan berkaitan dengan keputusan untuk hidup dengan mengabaikan Tuhan. Ini adalah hidup tanpa tanggung jawab kepada kuasa yang lebih tinggi. Bagi ramai yang menganggap diri mereka etis, masalah utama mungkin bukan sekadar tidak percaya kepada Tuhan, tetapi lebih kepada keinginan untuk kebebasan diri. Hidup tanpa Tuhan seolah-olah dilihat sebagai kebebasan kerana tiada tanggung jawab terhadap hukumnya. Dalam Roma 1 ayat 1 mengatakan, "Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap." Ini menunjukkan bahwa ada individu yang meskipun melihat bukti tentang kewujudan Tuhan, tetapi tetap memilih untuk tidak mengakuinya. Ini bukan kerana kekurangan bukti, tetapi kerana mengakui Tuhan juga bermakna harus hidup dengan tanggung jawab kepadanya, yang kadang-kadang merasa mengekang kepada mereka. Bagi sesetengah orang, etisme mungkin berpunca daripada pengalaman pribadi yang menyakitkan. Ianya lahir dari hati yang luka atau kekecewaan yang mendalam. Mungkin kamu atau seseorang yang kamu kenal pernah terluka oleh gereja atau melalui penderitaan yang menyebabkan rasa marah kepada Tuhan. Ini adalah reaksi yang wajar dan Tuhan memahami perasaan ini. Jika kamu merasa marah kepada Tuhan, itu sebenarnya kamu menunjukkan bahwa kamu percaya tentang kewujudannya, namun kamu merasa kecewa. Ambil contoh kisah Kain dan Habel dalam Kejadian 4. Kain marah kepada Tuhan karena persembahannya ditolak, sedangkan persembahan Habel diterima. Meskipun Kain berbicara secara langsung kepada Tuhan, kemarahannya mendorong dia ke arah pemberontakan. Ini menunjukkan bahwa walaupun kita marah atau kecewa dengan Tuhan, ia tidak mengubah fakta kewujudannya. Ia menunjukkan bahwa kita sedang bergelut dengan perasaan yang lebih mendalam. Bagi mereka yang yakin bahwa Tuhan tidak ada, pertanyaan harus dipertimbangkan adalah, adakah logik mempercayai bahwa alam semesta dan kehidupan ini muncul tanpa pencipta? Ibrani 3 ayat 4 mengatakan dengan jelas, "Setiap rumah dibangun oleh orang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah." Kejadian alam semesta dan kehidupan yang kompleks jelas menunjukkan ada penciptanya. Dalam Roma 1 ayat 20, kita diberitahu bahwa sifat Tuhan yang tidak kelihatan, kuasa kekal dan kemuliaannya terlihat dengan ciptaannya. Dengan perkataan lain, bukti Tuhan terlihat jelas dalam keindahan alam. Penafian kewujudan Tuhan kebanyakannya sebab kekurangan bukti. Ia sering melibatkan keengganan untuk tunduk kepada Tuhan. Sama seperti Firaun yang menolak untuk mengakui Tuhan walaupun melihat mukjizat. Begitu juga etisme kadang-kadang merupakan tindakan perlawanan terhadap tanggung jawab kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, tidak ada standar moral yang mutlak, hanya pendapat pribadi. Namun, kita semua menyadari bahwa terdapat perkara yang benar-benar baik dan yang benar-benar buruk, yang menunjukkan adanya standar moral yang lebih tinggi yang berasal dari Pencipta. Alkitab menyediakan banyak bukti tentang Tuhan, termasuk nubuatan yang telah digenapi, penemuan arkeologi, dan keindahan sejarahnya.
Semua ini mengukuhkan keyakinan bahwa Tuhan itu nyata dan penuh kasih. Jika kamu pernah marah kepada Tuhan atau meragukan keberadaan, ketahuilah bahwa Tuhan Maha Penyabar dan Maha Pengasih. Dia mengundang kamu untuk mencarinya, dan Dia berjanji bahwa kamu akan menemuinya. Seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara. Tuhan tidak takut kepada pertanyaan kita, dan Dia mau kita menemui kebenarannya. Jika kamu ingin mengenal lebih lanjut atau memerlukan doa, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui WhatsApp dan email di sini dan di keterangan di bawah. Tuhan memberkati.